Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bista'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Indah selaku pengasuh Pondok Pesantren Semarang Larai Hidayah. Yang saya hormati juga pengurus, guru-guru dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, saya Rafika Dawami dari kelas 12 SMA Larai Hidayah. Dalam hari ini saya akan mempresentasikan tentang kitab Ubudiyah, yakni bab ke-8. Nah, di bab ke-8 ini kita akan membahas tentang macam-macam khutbah. Jadi langsung saja yang pertama itu macam-macam khutbah sendiri. Itu ada khutbah Jumat, yaitu khutbah yang dilakukan ketika sholat Jumat. Kemudian ada khutbah istisqa, yaitu dilakukan ketika sholat istisqa. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah khusuf atau sholat gerhana matahari, khutbah khusuf atau khutbah gerhana rembulan. Selain itu juga ada khutbah yang dilakukan ketika kita itu melaksanakan haji, yaitu yang pertama itu ada namanya khutbah Yaum Al-Zinah, yaitu dilakukan ketika 7 Zulhijjah, dan ketika 9 Zulhijjah ini namanya khutbah Yaum Al-Arafah. Kemudian syarat-syarat khutbah yang pertama. Jadi seorang khatib atau seorang yang mengutarakan khutbahnya itu adalah seorang laki-laki, jadi nggak boleh perempuan. Kemudian khatib tadi itu berdiri bagi yang mampu, tapi ketika tidak mampu untuk berdiri maka tidak duduk. Kemudian yang ketiga yaitu duduk di antara dua khutbah. Jadi kan ada dua khutbah tuh, dan di antara dua khutbah tadi itu harus ada duduk. Kemudian khatib itu suci baik pakaian, tempat, dan pokoknya segala sesuatu yang dikenakan itu harus suci dari hadas dan juga najis. Kemudian harus menutup aurat. Kemudian jumlah jamaah yang sholat itu harus 40, minimal 40. Kemudian rukun-rukunnya tadi itu didengar oleh seluruh jamaah. Jadi secara keseluruhan rukun-rukunnya itu dapat didengar. Kemudian khutbah menggunakan bahasa Arab. Kemudian khutbah ini dilakukan di waktu zuhur. Kemudian mualah atau berkesinambungan. Jadi khutbah dengan bahasa Arab itu terjalin berkesinambungan. Kemudian rukun-rukun khutbah yang pertama itulah membaca hamdalah, yaitu mengucap segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian membaca wasiat taqwa, membaca ayat Al-Quran. Yang terakhir itu adalah doa bagi kaum sesama muslim. Kemudian terakhir itu adalah praktek khutbah. Yang pertama itu ada ketika kita praktek membaca khutbah, yang pertama itu ada seseorang yang membaca khutbah. Yang kedua itu adalah muadzin atau orang yang mengantungi azan. Yang ketiga itu adalah muraqi atau orang yang mengantarkan si khatib ke mimbar khutbah. Yang terakhir itu ada dua. Oke, jadi hikmahnya kita bisa mengetahui macam-macam khutbah, syarat-syarat ketentuan rukun, dan juga praktek melaksanakan khutbah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.